Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Pertanyaan ini menunjukkan betapa pentingnya memperoleh hidup kekal. Hidup kekal berarti hidup yang tidak akan pernah mati dan hidup bersama dengan Sang Pencipta, yakni Allah sendiri. Kehidupan kekal menjadi impian dan harapan bagi banyak orang, terutama umat Kristiani. Memperoleh hidup kekal tidaklah mudah. Orang harus berusaha dengan setia dan sabar untuk mendapatkannya. Ada juga tuntutan yang perlu dipenuhi sebagai syarat atau modal seperti yang dijelaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus dengan bertanya, perbuatan apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Ada 2 poin penting yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Poin kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perbuatan inilah yang hendak diajarkan oleh Yesus kepada kita agar kita dapat memperoleh hidup kekal. Yesus membutuhkan tindakan nyata dari kita, para pengikutnya. Memperoleh hidup kekal membutuhkan suatu perjuangan. Tidak hanya kita dapat mengatakan, tetapi juga kita harus membutuhkan tindakan nyata agar kita dapat memperolehnya. Yesus tidak hanya memberikan ajaran semata-mata, tetapi juga memberikan contoh dan teladan bagi kita. Kita tidak dapat mengatakan bahwa saya sudah mengasihi Allah, tetapi tidak menunjukkannya dalam tindakan nyata, secara khusus cinta kasih kita terhadap sesama. Hal itu tidaklah demikian. Keduanya harus berjalan selaras dan seimbang. Seperti yang disampaikan dalam surat Yohanes, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti kisah seorang Samaria yang baik hati, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang mampu mengasihi sesama. Apa yang ditampilkan oleh seorang Samaria tentang belas kasih lahir dari dirinya sendiri. Ia mampu peka terhadap situasi sekitar. Orang Samaria memperlihatkan kepada kita kasih itu tidak dibatasi oleh etnis, status sosial, dan agama. Kasih itu siap sedia menanggung segala risiko. Kasih itu tidak mencari keuntungan pribadi. Kita perlu untuk kembali melihat sejauh mana perbuatan kasih kepada Allah terwujud dalam perbuatan kasih kepada sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita perlu menyadari bahwa dunia saat ini sedang mengarah pada suatu dinamika hidup individual yang cukup tinggi. Seringkali kita menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa melihat sesama di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Kita membentuk sikap malas tahu dan cuek seperti yang ditampilkan oleh seorang imam dan seorang Lewi. Marilah kita belajar dari teladan hidup orang Samaria yang murah hati, agar kita juga dimampukan untuk memperoleh hidup kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.